Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenang Gumelar. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM 18144/2078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya, yaitu mengenai PLP 1. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru SMA Negeri 1 Pajangan Bantul yang telah membantu dan mengizinkan saya untuk melaksanakan PLP 1 ini. Dan juga tidak lupa kepada Pak Taufik selaku DPL saya yang telah membimbing dengan sabar dalam pelaksanaan PLP 1 ini. Baik, langsung saja. Jadi saya melaksanakan PLP 1 ini di SMA Negeri 1 Pajangan Bantul. Alamatnya di Kedung Gowosari, Pajangan, Bantul. Saya melaksanakan PLP 1 ini pada tanggal 27 Juli sampai dengan 31 Juli. Nah, mengenai profil sekolah, SMA N1 Pajangan ini memiliki visi yaitu terwujudnya insan cerdas yang berbudi pekerti dan berwawasan lingkungan. Sedangkan visinya dari SMA Negeri 1 Pajangan itu ada 7 poin. Yang pertama, optimalisasi potensi ke sekolah. Yang kedua, mewujudkan insan berakhlak mulia. Yang ketiga, mewujudkan SDM yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif, komunikatif, mandiri, dan berkepribadian Indonesia. Poin selanjutnya, nomor 4, meningkatkan prestasi. Yang kelima, peduli lingkungan yang sehat dan tanggap bencana. Yang keenam, optimalisasi implementasi pendidikan karakter dan literasi. Dan yang terakhir, yaitu melestarikan nilai-nilai budaya Yogyakarta. SMA Negeri 1 Pajangan ini memiliki total keseluruhan murid sebanyak 546 siswa dengan total 46 tenaga pendidik dan kependidikan. SMA Negeri 1 Pajangan ini merupakan salah satu SMA yang berprestasi. Nah, baru-baru ini ada prestasi yang membanggakan. Di antaranya juara karate Inkai terbuka, juara taekwondo Wali Kota Cup Yogyakarta, juara renang tingkat provinsi, dan masih banyak lagi. Tentunya hal ini tidak terlepas dari sarana prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Pajangan Bantul, yang bisa dibilang cukup komplit atau lengkap untuk mendukung prestasi siswa baik akademik maupun non-akademik. Nah, sarana prasarana yang dimiliki itu diantaranya ada lab kimia, fisika, dan biologi. Terus ada perpustakaan yang cukup besar. Nah, perpustakaan ini dinamakan Perpustakaan Punto Dewa. Terus selanjutnya ada lapangan olahraga. Nah, lapangan ini ada berbagai macam. Lapangan futsal, lapangan voli, dan juga lapangan badminton. Terus SMA Negeri Pajangan ini memiliki lab komputer yang bagus dengan koneksi internet yang cepat, sehingga mendukung proses pembelajaran dari siswa.
lingkungan yang ada di SMA Negeri 1 Pajangan ini bisa dibilang cukup tenang, sehingga apabila proses KBM berlangsung sangat nyaman bagi siswa untuk belajar. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil kegiatan PLP 1 yang telah saya lakukan. Yang pertama mengenai kultur sekolah SMA Negeri 1 Pajangan. Yang pertama itu pembiasaan 3S, senyum, sapa, dan salam. Ini yang merupakan kultur pertama yang ada di SMA Negeri 1 Pajangan. Nah, budaya menerapkan 3S ini sudah melekat sejak lama di SMA Negeri 1 Pajangan, karena saya sendiri juga merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Pajangan. Setiap berangkat pagi sampai di sekolah, siswa sudah membiasakan hal ini, mulai dari menyapa guru piket atau menyapa guru ketika di kelas, memberikan salam, dan juga senyum kepada sesama teman. Kultur yang selanjutnya yang ada di SMA Negeri Pajangan, yang kedua yaitu cara mengkondisikan awal siswa dalam belajar. Nah, guru yang ada di SMA Negeri 1 Pajangan ini memiliki kebiasaan untuk menyapa atau memberi salam terhadap siswa, ya, seperti selamat pagi atau menanyakan bagaimana keadaannya, seperti apa. Dan selanjutnya setelah memberikan salam, guru memimpin siswa untuk berdoa sebelum melanjutkan KBM. Nah, untuk kultur selanjutnya yang ketiga yang ada di SMA Negeri 1 Pajangan yaitu upacara bendera. Nah, upacara bendera ini dilaksanakan setiap hari Senin dan pada hari-hari tertentu seperti hari kemerdekaan. Akan tetapi karena keadaan yang tidak mendukung seperti ini, maka untuk sementara upacara ditiadakan atau diliburkan. Nah, nomor 4, kultur selanjutnya yaitu penggunaan seragam sekolah. Nah, di SMA Negeri 1 Pajangan ini untuk penggunaan seragam sekolahnya sangatlah baik. Semua siswa itu menurut guru kesiswaan atau guru BK yang saya wawancarai itu memiliki kerapian yang baik dari segi penampilan, mulai dari baju sampai celana atau rok sampai sepatu yang diharuskan menggunakan sepatu hitam. Nah, untuk seragamnya ini ada beberapa macam seragam, mulai dari OSIS, olahraga, sampai pramuka. Dan untuk hari Kamis Pahing itu ada keharusan atau kewajiban para siswa dan guru atau tenaga pendidik itu untuk memakai kebaya atau pakaian budaya Jawa, ya. Nah, yang terakhir kultur yang ada di SMA Negeri 1 Pajangan yaitu suasana sekolah menyenangkan atau yang nyaman. Kultur yang selanjutnya yaitu nomor 5, suasana sekolah menyenangkan. Nah, sarana dan prasarana itu sangat penting bagi siswa. Nah, oleh karena itu SMA Negeri 1 Pajangan telah menyediakan sarana dan prasarana yang layak dan sangat baik.
yaitu diantaranya ada kelas, lapangan olahraga, kantin, musola, perpustakaan, lab, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk pelayanan dari guru maupun tenaga lain yang ada di sekolah itu sangat baik, mulai dari guru yang datang tepat waktu, cara mengajarnya, hingga membantu siswa apabila mengalami kesulitan. Nah, untuk kultur yang terakhir yaitu nomor 6, anjuran menjaga kebersihan. Untuk kebersihan yang ada di SMA Negeri 1 Pajangan ini bisa dikatakan sangat baik, karena SMA Negeri 1 Pajangan ini salah satu SMA atau sekolah yang adiwiyata atau ramah dengan lingkungan. Terdapat tempat sampah di depan kelas, di setiap kelas, dan juga ada disediakan tempat sampah lain di kantin. Nah, sampah-sampah ini dibedakan menjadi 3 tempat sampah. Ada yang sampah basah, sampah kering, dan juga sampah plastik. Di SMA Negeri 1 Pajangan ini juga ada beberapa pamflet dalam anjuran menjaga kebersihan, seperti halnya buanglah sampah pada tempatnya, terus jagalah tanamanmu, jagalah lingkunganmu, dan lain hal semacamnya. Setelah tadi saya memaparkan hasil dari kultur sekolah SMA 1 Negeri Pajangan, selanjutnya saya akan memaparkan poin kedua, yaitu tentang mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Nah, yang ada di SMA Negeri 1 Pajangan ini tentunya ada komite, yang selanjutnya kepala sekolah. Nah, tugas kepala sekolah ini atau tanggung jawabnya itu ada banyak sekali. Di antaranya bertanggung jawab kepada yayasan atau komite, mengusulkan dan mempertanggungjawabkan pengangkatan pegawai, merencanakan program sekolah. Nah, program sekolah itu ada mingguan, bulanan, caturwulan, semester, tahunan. Terus selanjutnya merencanakan dan mengusulkan RAPBS. Setelah kepala sekolah, yang selanjutnya itu ada wakil kepala sekolah tentunya. Nah, tugas dan tanggung jawab wakil kepala sekolah ini itu bertanggung jawab kepada kepala sekolah yang pertama. Yang kedua, mengusulkan kebutuhan kurikulum dalam RAPBS tadi. Nah, yang selanjutnya menganalisis ketercapaian target kurikulum, merencanakan dan menjadwal dan mengevaluasi program pengajaran mingguan, bulanan, caturwulan, dan tahunan, dan masih banyak lagi. Setelah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, di bawahnya ada yang namanya wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Nah, tugas dari wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana ini diantaranya yaitu bertanggung jawab kepada kepala sekolah, mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana dalam RAPBS.
Selanjutnya, menyusun program kerja, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana bulan, cawuk, dan tahunan. Selanjutnya, mengusulkan dan mengkoordinasikan dan serta membuat laporan pertanggungjawaban bantuan-bantuan baik berupa bantuan dana maupun berupa sarana dan prasarana dari Departemen Pendidikan Nasional maupun dari pihak lain. Dan masih ada beberapa banyak lagi. Setelah ada wakil sekolah bidang sarana prasarana, tentunya ada bidang lainnya. Selanjutnya yaitu bagian waka atau wakil kesiswaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab seperti bertanggung jawab kepada kepala sekolah, mengusulkan kebutuhan kegiatan kesiswaan dalam RAPBS, menyusun program kerja pembinaan kesiswaan bulanan, semester, dan tahunan, dan mengkoordinir pelaksanaannya, serta menyusun program 7K dan mengkoordinir pelaksanaannya. 7K ini 7 karakter pendidikan karakter ya. Dan masih banyak lagi tanggung jawab yang dimiliki wakil bidang kesiswaan. Nah, yang nomor 5 itu ada wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat atau biasa disebut humas, yang memiliki tanggung jawab kepada sekolah, mengusulkan kebutuhan hubungan masyarakat dalam RAPBS, mengkoordinasikan guru-guru, tamu, dan atau asesor dari pihak luar sekolah, membantu kepala sekolah dalam kegiatan akreditasi, membuat laporan berkala dan identil, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab dari kepala tata usaha atau biasa disebut TU, yang diantaranya memiliki tugas dan tanggung jawab kepada kepala sekolah menyusun program kerja tata usaha di sekolah, menyusun atau mengusulkan kebutuhan atau fasilitas tata usaha sekolah dalam RAPBS, membantu penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Selanjutnya, mengurus kebutuhan fasilitas tata usaha sekolah, dan masih banyak lagi tanggung jawab yang dimiliki. Yang selanjutnya, yang ketujuh itu ada tugas dan tanggung jawab dari penanggung jawab sarana laboratorium. Yang pertama, bertanggung jawab kepada wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana dalam hal sarana dan prasarana laboratorium. Yang kedua, mengusulkan kelengkapan bahan sarana praktek untuk siswa dan ATK dalam RAPBS, membukukan bahan sarana praktek dan ATK, memelihara, menjaga keamanan laboratorium pada saat jam kerja, merawat sarana dan prasarana laboratorium. Untuk selanjutnya
yaitu setelah tadi saya memaparkan mendeskripsikan ya lebih tepatnya mengenai struktur organisasi dan tanggung jawab yang ada di SMA Negeri 1 Pajangan. Tentunya dengan struktur tersebut dan dengan besarnya tanggung jawab atau komplit tanggung jawab, banyaknya tanggung jawab yang dimiliki oleh beberapa posisi yang ada, tentunya tata kelola yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Pajangan ini sudah baik dan sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, setelah saya memaparkan poin mendeskripsikan struktur organisasi sekolah, saya akan melanjutkan memaparkan hasil dari poin yang ketiga, yaitu mendeskripsikan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Pajangan, Bantul. Yang pertama yaitu penggunaan seragam sekolah. Nah, mengenakan seragam sekolah tentunya merupakan bagian utama dari sekolah. Nah, di SMA Negeri 1 Pajangan ini penggunaan atau pemakaian seragam sudah diatur dalam buku sekolah. Pada hari Senin menggunakan seragam apa, Selasa apa, atau Jumat apa, atau pada hari ketika ada olahraga harus memakai pakaian olahraga, itu sudah ada di dalam peraturan buku sekolah. Nah, yang kedua yaitu upaya sekolah menciptakan suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Nah, untuk menciptakan suasana sekolah yang tenang dan nyaman untuk belajar ini, SMA Negeri 1 Pajangan telah menyiapkan sarana dan prasarana yang cukup memadai dan layak bagi siswa, seperti halnya musola, lab fisika, biologi, kimia maupun lab komputer, kantin yang luas dan bersih, lapangan upacara, serta perpustakaan, dan masih banyak lagi. Sehingga dengan adanya sarana prasarana tersebut dapat menunjang kegiatan prestasi yang akan diraih oleh para peserta didik. Nah, untuk mendukung suasana yang nyaman dan aman, sekolah tidak mengizinkan siswa untuk keluyuran di luar kelas sebelum jam pelajaran atau jam istirahat dimulai. Akan tetapi ada pengecualian ketika siswa merasa sakit. Nah, hal ini untuk meminimalisir siswa bolos pelajaran maupun keluar sekolah. Nah, untuk poin selanjutnya, setelah tadi saya mendeskripsikan tata tertib di sekolah SMA Negeri 1 Pajangan, poin selanjutnya saya akan mendeskripsikan kegiatan seremonial yang ada di SMA Negeri 1 Pajangan ini. Nah, sesuai dengan hasil pengamatan yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Pajangan, saya mendapati kegiatan seremonial yang ada yaitu meliputi pelaksanaan kegiatan upacara bendera. Upacara bendera ini dilakukan pada setiap hari Senin maupun peringatan hari-hari bersejarah seperti Hari Pahlawan, Hari Guru maupun
hari penting lainnya. Namun untuk sementara waktu, karena adanya wabah COVID-19 sehingga tidak ada siswa yang datang ke sekolah, maka upacara ini untuk sementara waktu ditiadakan. Nah, untuk kegiatan seremonial lainnya itu pada setiap bulan atau beberapa waktu tertentu, para guru dan staf atau biasanya guru tertentu itu mengadakan rapat untuk mengevaluasi kegiatan yang ada di sekolah, baik mulai dari pembelajaran maupun dari pengelolaan sekolah. Nah, yang selanjutnya saya akan mendeskripsikan atau menyampaikan hasil pemaparan deskripsi menurut saya mengenai kegiatan rutin berupa intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Pajangan, Bantul. Untuk yang pertama, kegiatan intrakurikuler. Kegiatan yang ada di SMA Negeri Pajangan ini yaitu tentunya proses belajar mengajar. Nah, seperti hasil atau sesuai dengan hasil pengamatan yang saya lakukan kemarin, karena adanya wabah COVID-19 ini, kegiatan ini menjadi sedikit berbeda. Yang biasanya dilaksanakan di dalam kelas, maka untuk kali ini kegiatan dilakukan bisa di dalam kelas maupun tidak, karena pelajaran online ini menggunakan atau dilakukan secara jarak jauh, hanya menggunakan kamera atau laptop, kemudian menggunakan internet, sehingga tidak bertatap muka secara langsung. Nah, tentunya proses pembelajaran ini ada sisi positif dan negatifnya, maupun efektivitasnya itu tergantung dari bagaimana siswa dan guru menyikapi. Seperti ada siswa yang kesusahan karena koneksi yang sedikit susah, dan serta guru, apabila guru tersebut sudah terlalu sepuh sehingga sedikit gaptek, dan hal tersebut tentunya membuat pembelajaran sedikit terganggu. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan kokurikuler. Nah, kegiatan ini itu kan kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler yang sangat mendukung untuk keberhasilan kegiatan intrakurikuler tersebut. Nah, kegiatan kokurikuler yang ada di SMA Negeri Pajangan ini itu yang dari pengamatan saya kemarin, setelah melihat atau mewawancarai dari guru tertentu atau tentunya bagian kesiswaan, itu ada kegiatan seperti studi tour, bakti sosial, outbound, MOS, atau hal-hal lainnya. Nah, karena adanya wabah ini, karena ini berpapasan atau bertepatan dengan masuknya tahun ajaran baru, maka ada beberapa kegiatan dari hal tersebut yang tidak bisa dilaksanakan, seperti MOS, masa orientasi siswa. Ini kan seharusnya
siswa baru dapat mengenali sekolah melalui pengenalan yang dilakukan dari pihak sekolah secara langsung, seperti mengelilingi sekolah, melihat keadaan lingkungan sekolah, maupun memberikan informasi secara langsung. Nah, karena adanya wabah ini, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan, sehingga pihak sekolah mengakalinya dengan mengirimkan video informasi mengenai sekolah dan memberikan apa saja yang harus dilakukan pada saat MOS ini berlangsung. Untuk kegiatan yang selanjutnya, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di SMA Negeri 1 Pajangan ini itu ada ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Nah, ekstrakurikuler wajibnya itu yaitu pramuka. Nah, pramuka ini wajib diikuti oleh siswa kelas 10 dan 11. Nah, pramuka ini dilakukan setelah jam pelajaran selesai, tepatnya pada hari Jumat. Untuk ekstrakurikuler pilihan di SMA Negeri Pajangan ini ada berbagai macam, mulai dari PMR, olahraga, bulu tangkis, renang, pencak silat, debat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau bahasa Jawa juga ada, dan masih banyak lagi kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh siswa. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai mendeskripsikan praktek kebiasaan positif di sekolah. Nah, setelah saya mengamati dan melakukan analisis di SMA Negeri 1 Pajangan ini, saya mendapati hasil bahwa kebiasaan positif yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Pajangan ini diantaranya itu adalah pengkondisian interaksi dan komunikasi siswa di lingkungan sekolah. Nah, tentunya setiap sekolah itu menginginkan suasana yang nyaman dan aman dalam berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Nah, karena adanya wabah ini, tentunya saya tidak bisa dengan leluasa mengamati keadaan sekolah. Saya mendapatkan informasi ini mengenai kebiasaan positif itu melalui wawancara dari salah satu guru. Nah, berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, saya mendapati hasil bahwa ketika istirahat itu keadaan tetap kondusif, dalam artian tidak ada siswa yang berbuat onar atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, karena pembiasaan yang telah dilakukan oleh guru terhadap siswa seperti perilaku atau sopan santun, bagaimana memperlakukan orang lain, itu sudah dicontohkan oleh guru terhadap siswa. Jadi suasana yang ada di SMA Negeri 1 Pajangan itu nyaman dan aman. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu mengenai refleksi. Selama kegiatan PLP 1 ini berlangsung, saya mendapati ada hal-hal positif dan negatif. Hal positif yang saya dapat dari pelaksanaan PLP 1 ini yaitu saya dapat lebih mengerti atau memahami lebih dalam mengenai apa itu sekolah, mulai dari strukturnya, pengelolaannya, maupun dari bagaimana cara bekerja di lingkungan sekolah itu. Nah, yang hal negatif yang saya dapati
atau saya temui dalam pelaksanaan yang saya lakukan, yaitu untuk PLP 1 ini itu kurangnya koordinasi atau informasi yang saya dapat baik dari kampus mengenai PLP 1 ini, itu mekanismenya seperti apa, dan kejelasan informasi yang saya dapat kurang, dan juga koordinasi antara sekolah dan kampus sehingga sedikit membuat miss atau kesalahpahaman antara peserta PLP 1 yaitu mahasiswa sendiri dengan sekolah. Terlebih lagi dengan keadaan yang seperti sekarang ini, sehingga membuat ruang gerak kita menjadi sedikit terbatas. Baik, sekian hasil dari laporan saya mengenai PLP 1 ini. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada kata maupun ucapan yang kurang berkenan dari saya.